Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengabarkan materi sebagian dari tugas saya. Tanpa basa-basi, langsung saja ke materinya. Materi kita kali ini yaitu penyerapan dan jenis-jenisnya morfologi bahasa Indonesia. Perlu kalian ketahui, morfologi bahasa Indonesia mencakup proses pembentukan kata dan analisis struktur kata. Dalam konteks penyerapan bahasa, proses ini dapat berupa penyerapan kata beserta morfem-morfemnya atau unit terkecil yang bermakna. Morfologi bahasa Indonesia tidak lepas dari kontribusi beberapa tokoh linguistik yang telah melakukan penelitian dan memberikan penjelasan yang mendalam mengenai struktur dan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa tokoh penting dalam studi morfologi bahasa Indonesia beserta kontribusinya. Yang pertama yaitu Harimurti Kridalaksana. Harimurti Kridalaksana adalah seorang linguis yang sangat produktif dalam penelitian bahasa Indonesia. Ia banyak menulis tentang berbagai aspek linguistik, termasuk morfologi. Kontribusinya yang pertama, menulis banyak buku dan artikel ilmiah tentang morfologi, termasuk kamus linguistik. Yang kedua, penelitian tentang struktur kata, morfem, dan proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Tokoh kedua yaitu Moilono dan Darjowijojo. Kolaborasi antara Anton Moilono dan Soenjono Darjowijojo telah menghasilkan banyak karya yang penting bagi studi linguistik di Indonesia, termaksud dalam bidang morfologi. Kontribusinya yang pertama, pengembangan buku teks dan materi ajar yang digunakan secara luas di perguruan tinggi. Selanjutnya, penelitian kolaboratif tentang aspek-aspek morfologis bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa jenis yang dapat dibedakan berdasarkan cara pembentukan dan perubahan kata. Berikut ini adalah jenis-jenis morfologi dalam bahasa Indonesia. Jenis pertama yaitu afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan afiks atau imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata baru atau mengubah makna kata tersebut. Afiksasi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, prefiks atau awalan. Prefiks adalah afiks yang ditambahkan di awal kata dasar. Contoh, kata ber atau prefiks ditambah kata dasarnya jalan sama dengan berjalan. Begitu juga contoh kedua, me atau kata prefiks jika ditambah kata dasarnya makan menjadi memakan. Dan masih banyak lagi contoh dari prefiks lainnya. Jenis afiksasi kedua yaitu sufiks atau akhiran. Sufiks adalah afiks yang ditambahkan di akhir kata dasar. Contoh, kata dasarnya minum digabung dengan kata an atau sufiks menjadi minuman. Selanjutnya, baca ditambah kata kan atau sufiks akan menjadi bacakan. Jenis morfologi kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar atau sebagian dari kata dasar untuk membentuk kata baru atau menambahkan makna tertentu. Contoh, reduplikasi penuh. Dari kata dasarnya rumah menjadi rumah-rumah. Maknanya yaitu banyak rumah. Selanjutnya, reduplikasi sebagian. Dari kata dasarnya lari menjadi lari-larian. Dan selanjutnya, reduplikasi berimbuhan. Dari kata dasar besar menjadi besar-besaran.
Jenis yang ketiga, komposisi. Komposisi yaitu penggabungan dua kata atau lebih untuk membentuk kata baru dengan makna baru. Contoh, rumah sakit yang awalnya kata rumah dan sakit menjadi rumah sakit. Itulah penyerapan dan jenis-jenisnya morfologi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga pembahasan ini dapat memberi inspirasi dan pengalaman baru untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.